البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Maka harus apa? Harus ada dua perkara yang jadi pilihan. Sawaun alaihim kadza am kadza. Sementara yang ini enggak, dia langsung apa? Bentuknya adalah mudhaf ilaih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis yang keempat. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-haditsur rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqati a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Qal, "Anta shaddaqa wa anta shahih." Engkau bersedekah dalam keadaan engkau itu masih sehat, syahih, masih apa? Masih kikir, yaitu pelit. Takhshal faqr, takut miskin, wa ta'mulul ghina, dan engkau masih berangan-angan menjadi kaya. Wala tuhmil, dan jangan engkau menunda-nunda untuk bersedekah tadi hatta idza balaghatil hulqum, sampai apabila roh itu mencapai tenggorokan, qulta, engkau baru mengatakan li fulan kadza wa li fulan kadza, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, wa qad kana li fulanin kadza, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan demikian dan demikian. Muttafaqun alaih. Al-hulqum ay majrun nafas, yaitu tenggorokan itu ya. Wal mari, yaitu majrut ta'am, yaitu kerongkongan itu. Alal khilaf, istilah penamaan sih ya. Yang penting dia adalah untuk jalur makan dan minuman namanya mari. Makanya di dalam Al-Qur'an fakuluhu hani'an mari'an, yaitu makanlah dengan enak ketika melewati kerongkongan itu. Baik, kita lihat di sini. Ada sahabat yang tanya, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagusnya akal sahabat tersebut. Karena sedekah itu banyak dan bertingkat-tingkat. Sementara harta kita sangat terbatas. Maka bagaimana cara kita menginfakkan harta itu dan pahalanya adalah paling besar kalau mampu? Makanya beliau tanya, mana yang paling besar? Biar tidak sembarangan saya mentasarufkan harta saya. Kita lihat di sini a'dhamu ajron. Ajron i'rabnya apa ini? Mansub, kenapa? Dia datang setelah apa? Datang setelah apa? Isim tafdil. Berarti dia adalah pola apa itu? Dia adalah pola tamyiz yang keempat setelah isim tafdil. Pola tamyiz yang pertama apa? Yaitu muhawwal minal fa'il. Yang kedua adalah muhawwal minal maf'ul. Kemudian yang ketiga adalah apa? Adalah ba'dal adad. Kemudian yang keempat ini yaitu apa? Ba'da isim tafdil. A'dhamu ajron. Kemudian Rasulullah bersabda, "Anta shaddaqa." Tasaddaqa ini apa ini? Tasaddaqa ini adalah fi'il mudhari'. Tapi bagaimana fi'il mudhari' taknya hanya satu, padahal aslinya adalah dari tasaddaqa ya tasaddaqu, taknya dihapus jawazan. Sebagaimana dijelaskan Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, boleh sebuah huruf mudhara'ah itu dihapus asal tidak menimbulkan labes. Makanya asli adalah anta tasaddaqa aslinya. Taknya ada dua, yaitu engkau bersedekah wa anta shahih, dalam keadaan engkau masih sehat. Beda dengan apa? Ketika orang sudah sakit-sakitan, sudah mau meninggal, waduh ini aku harus segera beli baik-baik tiket ke surga. Akhirnya sedekah banyak-banyak. Sebelum itu enggak mau. Makanya yang pahalanya paling banyak adalah ketika masih sehat. Syahih, ketika hatinya itu masih apa? Masih kikir. Menunjukkan apa? Semakin besar jihadun nafas di dalam hatinya, maka semakin besar pahalanya. Beda kalau orang sejak kecil memang dia diciptakan sebagai orang yang dermawan. Pahalanya besar juga, tetapi lebih besar pahalanya adalah orang yang sejak kecil dia itu dalam keadaan pelit, tetapi dia berusaha memerangi diri sendiri. Nah, maka pahalanya lebih besar. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya akhlak terbagi menjadi dua. Akhlak ghariziyah dengan iktisabiyah. Ghariziyah itu akhlak yang tercetak asli sejak dia kecil, yang sifatnya tabiat. Maka ini baik. Tetapi yang paling bagus pahalanya adalah apa? Yang iktisabiyah. Dia berusaha memerangi diri sendiri menjadi orang yang berakhlak baik. Ini yang
dikatakan sebagai bagian dari iman itu, karena dia berupaya untuk memperbaiki diri. Tayyib, kemudian apa? Takhsyal faqr. Engkau masih dalam keadaan takut miskin, tetapi perasaan itu diperangi dengan apa? Berusaha terus sedekah. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis Harits Al-Asy'ari di Sahih Muslim itu, dan ini juga di Arba'in Nawawiyah, Rasulullah mengatakan apa itu? Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Al-Jami', yaitu bukti akan keimanan. Kita beriman bahwasanya harta ini hanyalah titipan dari Allah, untuk nanti Allah Ta'ala melihat bagaimana kita melakukan berbuat terhadap harta ini. Dan juga kita beriman bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Maka kita mau membayar apa yang Allah Ta'ala inginkan, kita yakin Allah akan memberikan ganti, dan seterusnya dengan dalil-dalil yang banyak. Maka ini menunjukkan keimanan yang kuat orang-orang yang dalam keadaan di hatinya ada rasa takut miskin tapi dia mau bersedekah. Wa ta'mulul ghina, dan berangan-angan untuk kaya. Berapa banyak orang yang ingin apa? Ingin memperbanyak uang, tujuannya adalah untuk umrah, untuk haji, tapi karena keperluan dia sedekah, dia membayar infak dan lain-lain, dah tawakal pada Allah, kapan-kapan akan dapat uang itu. Ini juga menunjukkan pahala yang besar. Karena apa? Karena dalam keadaan dia masih berangan-angan kecukupan, ternyata dia mau sedekah ketika diperlukan. Kemudian Rasulullah mengatakan wala tumhil. Inilah yang diinginkan di dalam bab ini. Jangan engkau menunda-nunda. Tadi saya salah baca ya, tuhmil, tapi yang betul tumhil. Jangan engkau menunda-nunda, mengatakan mahlan, tunggu dulu, bukan. Begitu ada keinginan sedekah atau ada kesempatan sedekah, walaupun sekedar apa? Sekedar 5 apa namanya itu? 5 sen atau sekian terserah. Terserah sedekahnya kepada orang miskin atau kepada anak yatim atau kepada ibnu sabil atau yang lain-lain. Tayyib, sesuai dengan yang diperlukan, yang di depan kita. Tayyib. Hatta idza balaghatil hulqum, yaitu jangan kamu tunda-tunda sampai datangnya kematian. Tapi gimana kita tahu ini matinya masih lama atau enggak? Kita enggak tahu. Maka apa? Jangan ditunda, sudah kerjakan sebelum tiba-tiba didatangi dengan kematian dengan secepatnya dan sebagainya itu. Baru kemudian kulta, engkau mengatakan li fulan kadza. Kita lihat di sini idza balaghatil hulqum, apabila roh itu sudah mencapai tenggorokan. Itu menunjukkan apa? Roh itu asalnya adalah di tempat yang bukan di situ. Makanya banyak ulama mengatakan seseorang yang mati itu menjelang kematian, yang pertama kali mati apanya? Kakinya. Kakinya mulai dingin, tapi dia masih mampu bicara, tapi dia tahu ini kakiku sudah nggak mampu gerak. Terus mulai naik sampai ke tenggorokan. Itu yang dikatakan sakaratul maut. Itu yang dikatakan ghargharah, yaitu ada suara gemuruh di tenggorokan itu ketika roh hendak keluarnya melalui tenggorokannya. Taib. Baru setelah itu engkau mengatakan untuk fulan demikian, untuk fulan demikian. Padahal ini sudah menjadi milik orang lain. Karena li fulan, yaitu dari kalangan dari kalangan ahlul irs. Sudah ada kewajiban bahwasanya untuk misalkan yang mati adalah pria, untuk suaminya adalah berapa? Yang istrinya Istrinya adalah 1/8, untuk sisanya adalah untuk anak-anaknya, yang laki-laki 2 kali perempuan. Kenapa? Karena laki-laki yang nanti harus menanggung kehidupan ibunya juga dan menanggung kehidupan istri-istrinya dan anaknya. Maka istri dan anak-anaknya, maka wajar kalau laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat, dan juga harus bekerja dan sebagainya. Sementara sang istri, dia nggak harus mengeluarkan harta tadi untuk suaminya dan untuk sang ibu suaminya dan lain-lain. Maka hartanya masih utuh. Belum lagi dia dapat dapat infak dari suaminya misalkan setiap hari dan sebagainya. Maka enak bagi wanita itu kalau dia ikut syariat Islam. Nggak ditakut-takuti harus kerja, akhirnya harus keluar rumah dan kerja ini itu dan seterusnya. Itulah dikatakan bahwasanya di dalam Islam wanita itu sebenarnya adalah ratu. Bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang orang-orang barat itu. Tayyib. Dan hadis ini memiliki sekian banyak faedah, di antaranya adalah isyarat bahwasanya setelah orangnya itu mati atau menjelang kematian, harta itu bukan lagi milik dia. Maka tidak boleh dia itu melakukan sedekah dalam artian wasiat kecuali sepertiga saja. Sebagaimana dalam hadis itu? Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas muttafaqun alaih itu mengatakan as-sulus ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan as-sulus katsir. Boleh, tetapi sepertiga itu sudah banyak. Enggak boleh kamu sedekah kecuali sepertiga saja atau kurang dari itu. Sisanya adalah untuk Untuk ahli warismu.
Tayyib. Ilahuna wallahu taala a'lam.